Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, khususnya anak-anakku siswa kelas 5 SD ataupun MI di seluruh tanah air. Bertemu lagi dengan Pak Edi. Bagaimana anak-anak? Kemarin kalian sudah menonton video Pak Edi berjudul Simulasi AKM Literasi? Baik, mungkin ada yang sudah, ada yang belum ya anak-anak. Yang belum nonton, ini Pak Edi tampilkan thumbnailnya ya anak-anak. Nah, setelah kalian melakukan simulasi AKM literasi anak-anak, Pak Edi berharap kalian mempunyai bekal, kalian mempunyai gambaran, oh besok soalnya kira-kira seperti itu ya anak-anak ya, sehingga kalian akan percaya pada diri sendiri ya, pede dan siap melaksanakan ANPK pada awal November nanti. Nah anak-anak, hari ini kalian akan Pak Edi berikan bekal lagi berupa simulasi AKM numerasi. Yuk kita mulai anak-anak. Simulasi AKM numerasi terdapat pada laman Pusmenjar Kemdikbud. Pak Edi tunjukkan ya cara membukanya. Caranya adalah pertama kalian harus sudah terkoneksi dengan internet anak-anak. Kalian boleh menggunakan HP atau laptop atau desktop ya. Setelah kalian siapkan laptop, desktop ataupun HP kalian, kalian buka Peramban ya, Peramban kalian. Misalnya Pak Edi ini menggunakan laptop anak-anak ya, misalnya perambannya adalah Google Chrome. Kita tunjuk seperti ini, kita klik ganda anak-anak, 2 kali ya, klik-klik begitu. Kita coba ya. Nah ini anak-anak, ada tulisan Google anak-anak ya. Nah kalian ketikkan di sini anak-anak ya, ketikkan Pusmenjar ya titik Kemdikbud titik go titik id garis miring AN anak-anak ya. Ini anak-anak, nah ini ya dilihat. Nah ini yang dituju ini, Pusmenjar titik Kemdikbud titik go titik id garis miring AN. Jika kalian sudah mengetiknya anak-anak, kalian tekan enter ya, seperti ini anak-anak. Nah sudah mulai muncul halamannya ini anak-anak. Nah ini loh, yang tombol ini berjudul Ayo Coba AKM. Ini yang yang ditunjuk, yang akan kita buka anak-anak. Setelah berwarna hijau seperti ini, tulisannya kuning anak-anak ya, kita klik. Nah klik kiri, klik begitu. Nah muncul seperti ini anak-anak ya, muncul ada tulisan materi, sebelah kiri yang hijau ini literasi, yang kanan ini yang merah numerasi. Kalian akan belajar numerasi kali ini, maka kita klik yang numerasi anak-anak. Iya ini kan SDMI paket A. Nah jenjangnya ini jenjang SDMI paket A, biarkan seperti itu karena kalian kan sudah sesuai dengan jenjang kalian ya. Kemudian jika sudah sesuai, langkah selanjutnya adalah oke, lanjutkan. Ini diklik anak-anak. Iya ini ada ucapan selamat datang ini. Selamat datang, silakan login dengan menggunakan username dan password yang Anda miliki. Nah, ini dari sana anak-anak ya, biarkan ya, biarkan, jangan diutak-atik, biarkan. Kemudian ini juga begitu, klik login anak-anak ya, klik tombol login yang berwarna biru ini, kita klik ya anak-anak ya. Nah iya, sekarang kalian diarahkan pada aplikasi ANPK ya, Pusmenjar aplikasi ANPK. Nah di sini ada konfirmasi data anak-anak ya, konfirmasi data peserta. Nah kode NIK ini biarkan, nama peserta biarkan, jenis kelamin, nah ini jenis kelaminnya tergantung ya, jenis kelamin kalian. Kalau laki-laki ya biarkan seperti ini, kalau perempuan
ganti ini. Kemarin Pak Edi sudah memberikan contoh yang mengerjakan itu misalnya Nadia Dinata. Nah sekarang ganti laki-laki, mata ujiannya numerasi SD MI paket A, nama pesertanya misalnya, nah ini ketikkan nama peserta. Kita ketikkan di sini misalnya namanya adalah Raihan Adinata misalnya ya, Raihan Adinata. Geser ke bawah, tanggal lahirnya misalnya tanggal 20 ya, tanggal 20, kemudian bulannya bulan Desember, tahunnya 2009. Ini misalnya anak-anak ya. Nah ketikkan token, tokennya itu di sini tadi anak-anak. Ini loh token ya, ini tokennya KOGXAX. Maka ketikkan di sini, K-nya besar anak-anak ya, KOGXAX. Nah itu. Tapi kadang-kadang kita keliru anak-anak. Misalnya ini O ya, O itu bisa jadi O beneran atau 0. Oleh karenanya saran Pak Edi sebaiknya ini di copy saja ya, di copy. Itu caranya begini, ditunjuk klik kiri, tekan ya, mouse-nya ditekan yang klik kiri itu, kemudian lepas klik kirinya. Sekarang ganti klik kanan sambil ditunjuk ini ya, klik kanan, ada tulisan copy. Nah copy, kemudian arahkan ke sini, ini dihapus dulu ya, arahkan ke sini, terus klik kanan, diarahkan ke sini. Kalau sudah pas, diklik kanan, kemudian paste ya di sini. Nah ini mesti beneran anak ya. Jadi O itu apakah O beneran, apakah 0. Nah untuk menghindari hal seperti itu, Pak disarankan untuk untuk mengopinya ya. Kemudian submit ya, kita klik submit, itu artinya kirim anak-anak. Kita klik ya. Nah sudah ada konfirmasi tes anak-anak. Nama tes, numerasi SDMI paket A, status tes baru, waktu tes tanggal 21 Oktober 2021 pukul 5 lebih 8 detik. Alokasi waktu tes 60 menit. Nah kita mulai anak-anak ya, kita mulai. Nah klik mulai nih, klik. Kita tunggu anak-anak soalnya biar keluar dulu. Nah ini soalnya sudah muncul anak-anak. Soal nomor 1 ya, soal nomor 1. Jika kalian ingin mengetahui informasi soal, diklik saja anak-anak. Nah, tidak ada ya, tidak ada. Nah, biarkan seperti itu. Kita fokus pada mengerjakan soal. Nah anak-anak, di sini ada infografis ini anak-anak ya. Ini namanya infografis. Ini juga infografis anak-anak. Gambar yang berupa keterangan itu disebut infografis. Nah tipnya seperti ketika mengerjakan simulasi literasi, untuk mengerjakan simulasi numerasi anak-anak, tipnya juga sama. Apa tipnya? Adalah baca dulu soalnya sebelum kalian membaca teksnya atau uraiannya. Nah langsung saja kita menuju ke soalnya. Nah ini, saat lift kosong, berapa paling banyak orang dengan berat badan sama dengan Andi yang dapat masuk? Ya langsung aja kita menuju kepada berat badan Andi. Berat badan Andi ini berapa ini? 95 kg. Tadi disebutkan saat lift kosong ya anak-anak ya. Nah itu. Jadi maksudnya apa? Membaca soal itu maksudnya adalah kalian akan terarah ya, pikiran kalian untuk mencari jawabannya ketika kamu sedang membaca teksnya atau uraian soalnya. Begitu anak-anak ya, maksudnya seperti itu. Kan beda kalau kalian dari atas membaca soal tapi tidak tahu ya, atau belum tahu apa toh yang dimaksudkan soalnya itu. Ya, tapi kalau kamu balik mengetahui soalnya, oh saya akan menjawab ini. Nah, maka pikiran kalian akan terarah anak-anak. Yuk, begitu tipnya anak-anak. Pak Edi baca ya, Pak Edi bantu baca. Perhatikan keterangan pada gambar lift di bawah ini. Ini ada keterangan ya, ini liftnya ke bawah menuju ke lantai 4 ya, lower lift ya. Keterangannya lift penumpang. Nah, K
kapasitas atau kemampuan untuk mengangkutnya itu 550 kg. Penumpangnya sejumlah 8 orang. Dilarang merokok. Nah, ini ada keterangan lagi. Di sini ada gambarnya Andi. Berat badannya adalah 95 kg. Kemudian ini ada Rosa. Berat badannya adalah 83 kg. Dan ini ada Joni. Berat badannya 35 kg. Nah, lift sudah berisi 5 orang dengan jumlah berat badan 380 kg. Di luar lift, Andi, Rosa, dan Joni akan masuk ke dalam lift yang sama. Coba perhatikan sekali lagi anak-anak. Soalnya tadi kan begini, saat lift kosong, berapa paling banyak orang dengan berat badan sama dengan Andi yang dapat masuk? Pertanyaannya itu anak-anak, pertanyaannya adalah ketika lift ini kosong, berapa paling banyak orang dengan berat badan sama dengan Andi yang dapat masuk? Kan pertanyaannya begitu. Artinya lift ini bila diisi oleh penumpang dengan berat badan sama dengan Andi, yaitu 95, itu menampung berapa orang paling banyak, kan begitu. Tetapi di sini coba lihat anak-anak, lift sudah berisi 5 orang dengan jumlah berat badan 380 kg. Nah, informasi ini tidak usah diperhatikan anak-anak. Kita abaikan saja ya. Jadi ini kita tidak perlu informasi ini. Jangan terkecoh anak-anak ya. Kemudian ditambah ini, di luar lift Andi, Rosa, dan Joni akan masuk ke dalam lift yang sama. Tidak ada hubungannya dengan soal anak-anak. Maka abaikan saja ya. Jangan diperhatikan ya. Ini pengacau ini anak-anak ya. Kalian memang sengaja dilatih untuk jadi anak yang anak yang teguh pendirian ya, tidak mudah goyah oleh rintangan anak-anak. Yuk kita konsentrasi ke sini, fokus. Saat lift kosong, berapa paling banyak orang dengan berat badan sama dengan Andi yang dapat masuk? Artinya lift ini bila dimasuki oleh orang dengan berat badan sama dengan Andi, yaitu 95 kg itu muat berapa? Nah, caranya gini, kita buat coret-coretnya anak-anak ya. Pak Edi munculkan dulu tempat untuk coret-coretnya di sini. Saya tulis di sini anak-anak ya. Misalkan Andi yang pertama itu beratnya kan 95 anak-anak ya, 95 kg. Kemudian ditambahkan lagi Andi yang kedua ya. Andi yang kedua beratnya 95. Kita tambahkan dulu anak-anak ya. Kita tambahkan dulu anak-anak. Ya, 95 ditambah 95. Yuk, berapa anak-anak? Kita hitung bareng-bareng yuk. 5 ditambah 5 10 anak-anak ya. 10. Kita tulis 0, kemudian nyimpen 1, satunya ditambah 9, tambah 9 ini, kemudian tambahkan 9, berarti 9 tambah 1, 10 tambah 9, 19 ya. Ini anak-anak, nah, diluruskan dulu, nah biar rapi ya. Kemudian kita tambahkan lagi Andi yang ketiga ya, 95 kilo lagi ya, seperti ini. Kemudian kita jumlahkan dulu anak-anak, kita jumlahkan seperti ini anak-anak ya. Kemudian kita tambahkan dulu atau kita jumlahkan dulu 190 ditambah 5, 0 ditambah 5 berapa anak-anak? 5 ya. Kemudian 9 ditambah 9 18, 18 simpen 1, kemudian tambah 1 jadi 285. Saya luruskan dulu ya, seperti ini anak-anak ya. Baik, itu 3 Andi, beratnya 285. Kemudian kita tambahkan lagi Andi ya. Ini Andi yang ke berapa? 1 2 3 4. Nah, keempat ya, tambah lagi 95 anak-anak. Iya. Kita tambahkan dulu anak-anak ya. Iya, coba dihitung ya bareng-bareng berapa? Coba. 8 5 ditambah 5 10 anak-anak ya. 0 menyimpan 1, satunya ditambahkan 8 jadi 9, 9 ditambah 9 18 nyimpen 1, satunya ditambahkan dengan 2 jadi 380 anak-anak. Nih Andi yang keberapa ini? 1 2 3 4. Nah ya, kita tambahkan lagi 1 Andi
95. 95 kita tambahkan lagi anak-anak. Kita jumlahkan dulu ya. Ini kita lihat seberapa jumlahnya. 0 ditambah 5 berapa anak-anak? 5 ya. Tuliskan di sini. Kemudian 9 ditambah 8. Nih 9 ditambah 8 17. 7 nyimpen 1 ya. Satunya ditambahkan 3 jadi 4 ya. 475. Nah ini masih belum melebihi kapasitas anak-anak. Kita tambahkan lagi 1 andi ya anak-anak ya. 1 andi. Jadi ini ditambahkan 95 lagi ya. Kita jumlahkan dulu berapa ini anak-anak ya. Kita tambahkan dulu 5 ditambah 5 berapa anak-anak? 5 ditambah 5 10 ya. Kita tulis 0 di sini. Kemudian nyimpen 1, satunya itu ditambahkan 7 jadi 8. 8 ditambah 9 17. Kita tulis di sini 17 menyimpan 1 ditambahkan 4 jadi 5. Nah, sampai di sini anak-anak coba perhatikan. Coba perhatikan ya. Kapasitas lift itu kan 550 kg. Artinya itu lift itu mampu mengangkut penumpangnya sebanyak 8 orang tapi beratnya 550 kg. Melebihi itu lift tidak bisa bergerak, kan begitu. Nah, coba sekarang lihat. Coba lihat ya. Ketika ditumpangi oleh berapa nih? 1 atau 2? 2 ya. 2 andi itu masih mampu karena 190 itu di bawah 550, ya kan? Kita tambahkan andi yang ketiga atau 3 andi. Ya, jadi berapa itu? 285. Masih mencukupi ya, mencukupi kapasitasnya karena kurang dari 550. Kemudian ditambah 1 andi lagi yaitu 95 kg. Hasilnya 380. Ini masih mampu ya. Liftnya mampu bergerak atau mengangkut penumpang itu sebanyak 1, 2, 3, 4 tadi. Tambahkan 1 andi lagi berarti 5 ya. Coba saya ulangi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 andi ini kita tambahkan ya. Berapa ini? 380 ditambah 95 hasilnya sudah kita hitung tadi 475. 475 itu kan di bawah 550. Jadi masih bisa anak-anak ya. Masih bisa. Nah, karena masih bisa ya kita tambahkan 1 andi lagi itu. Jadi 475 ditambah 95 hasilnya 570. Tapi lihat anak-anak. Lihat ya. 570 itu ya, itu kan melebihi dari kapasitas. Kapasitasnya 550 sementara di sini 570 maka melebihi 20 ya. Maka andi yang ke berapa ini? Yang ke berapa ini? Andi yang ke 6 ya. Ini tidak mampu membuat lift itu bergerak. Maka yang dihitung adalah andi yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat dan kelima. Jadi jawabannya apa anak-anak? Jawabannya adalah apa? Jawabannya kita lihat dulu, kita geser dulu ya anak-anak ya. Kita geser dulu ini. Nah, tadi kan 5 ya, maka jawabannya adalah ini anak-anak. Ini yang diklik ya. Jadi saat lift kosong, berapa paling banyak orang dengan berat badan sama dengan andi yang dapat masuk? Jawabannya adalah ada 5 andi maksudnya ya, 5 andi. Kita lanjut ya anak-anak ya. Sebelum kita lanjut, anak-anak sudah paham ya penjelasan Pak Edi sampai di sini ya. Pak Edi berharap kalian sangat paham ya. Begitu. Nanti kalau belum paham diulang lagi videonya ya. Baik, Pak Edi lanjut dengan soal berikutnya. Kita klik tombol soal berikutnya ini. Ya, kita masuk pada soal nomor 2 anak-anak. Kita lihat infografisnya masih sama anak-anak ya dengan yang di depan tadi. Yang nomor 1 masih persis. Ini juga persis. Yang beda ini loh Pak, anak-anak ya. Pak Edi sudah berpesan kepada kalian triknya dalam menyelesaikan soal baik literasi maupun numerasi adalah dengan membaca terlebih dahulu soalnya. Soalnya kan ini anak-anak, yuk kita baca. 2 orang akan masuk ke dalam lift. Mereka akan bergabung
dengan kelima orang yang sudah ada di dalam lift. 2 orang yang dapat masuk secara bersamaan ke dalam lift tersebut adalah titik-titik. Nah, bagaimana anak bisa memahami masuk soal ini anak-anak? Baik, dibaca ulang ya. 2 orang akan masuk ke dalam lift. Ya, 2 orang itu berarti di antara Andi, Rosa ataupun Joni. Ya, mereka akan bergabung dengan kelima orang. 5 orang kan sudah ada di dalam lift, ya kan? Yang sudah ada di dalam lift tadi. 2 orang yang dapat masuk secara bersamaan ke dalam lift tersebut adalah titik-titik. Nah, untuk menjawab soal ini anak-anak, kalian langsung saja ke pilihan jawabannya anak-anak. Ya, kalian langsung hitung ya berat badannya yang ada pada pilihan jawaban ini. Kita mulai dari dari Andi dan Joni. Ya, Andi dan Joni. Kita hitung ya. Kita hitung lagi, yuk kita hitung lagi anak-anak ya. Berat badannya Andi dulu ya, ini dulu, pilihan yang ini dulu ya, Andi. Kemudian nanti kita tambahkan dengan berat badan Joni anak-anak ya. Tadi hitung ya. Ya, kita mulai Andi dulu. Saya taruh di atas di sini anak-anak ya. Biar apa? Biar nanti cukup ruangnya. Andi itu berapa coba? Andi tadi benar. Andi, saya terus geser lagi biar kelihatan. Ya, Andinya itu beratnya kan 95 ini kan. Kita tulis di sini anak-anak ya. Andi dan Joni. Ini. Andinya 95. Kemudian Joninya berapa? Ini. Joninya 35 anak-anak ya. 35. Kita tambahkan berapa itu? Yuk kita hitung bareng-bareng Pak Edi. 5 ditambah 5 berapa anak-anak? 10 ya. 10. Baik, kita tulis 0 di sini. Masih nyimpan 1 ditambah 9 kan 10. 10 ditambah 3 12. Ya kan? 12 begini anak-anak ya. Saya luruskan iya biar rapi. Baik. Baik, dilanjutkan. Itu berat Andi dan Joni 120 anak-anak ya, 120 kilogram. Kemudian kita hitung dulu pilihan yang tengah ya, Andi dan Rosa. Andinya 95. Saya tulis di sini anak-anak ya. Andi dan Rosa. Andinya di sini agak ke atas lagi ya. Iya. 95 ditambah Rosanya itu di sini berapa? 83 kilogram. Kita jumlahkan anak-anak ya. Berapa? 5 ditambah 3 anak-anak? 8 ya. Baik, 8. Kita tulis di sini 8. Kemudian 9 ditambah 8 17. Iya. Baik, diluruskan. Iya, 178 itu beratnya Andi dan Rosa. Kemudian yang berat Rosa dan Joni saya taruh di sini anak-anak ya, di samping di sini anak-anak ya. Rosanya itu berapa Rosa? Rosa 83. Baik, 83 ditambah ini Joni ya. Joninya itu 35. Kita tambahkan di sini 35. Yuk, kita jumlahkan dulu ya anak-anak ya. Baik. Ini berapa coba? Kita hitung bareng-bareng Pak Edi yuk. 3 ditambah 5 8 anak-anak ya. Kita taruh di sini. Kemudian 8 ditambah 3 11. Iya, Pak Edi luruskan. Iya, seperti itu. Kita lihat anak-anak, untuk Andi dan Joni ya, Andi dan Joni beratnya berapa itu? 120 ya kan? 120. Kemudian yang Andi dan Rosa 178. Kemudian yang Rosa dan Joni itu 118 anak-anak. Nah, sekarang kalian lihat tadi di dalam lift itu sudah ada 380 kg ya berat dari 5 orang. Nah, sedangkan di luar lift itu akan masuk 2 orang ya.
Nah, 2 orang itu akan masuk secara bersamaan sehingga liftnya itu bisa bekerja normal, artinya tidak mandek anak-anak karena sudah sesuai dengan kapasitas. Sekarang kalian lihat coba sekarang. Yang ada di dalam di dalam lift itu kan 380 anak-anak ya. Baik, ditulis di sini biar kalian paham. 380 itu saya ulangi di sini. 380 itu berat yang ada di dalam lift. Nah, sekarang kalian pikirkan kapasitasnya tadi berapa anak-anak? Kapasitasnya kan 550. Maka 550, baik diulangi di atasnya ya anak-anak ya. 550 ini dikurangi berat ya, dikurangi berat yang sudah ada di dalam lift yang terdiri dari 5 orang tadi anak-anak, ya kan? Coba berapa itu sisanya anak-anak? Coba lihat di sini. Ini dikurangi anak-anak ya. Berapa ini? 0 dikurangi 0? 0 anak-anak ya. 0. Kemudian 5 dikurangi 8 kan tidak bisa, pinjam 1 bulan di sini sehingga menjadi 15. 15 dikurangi 8 7. Ini tadi sudah dikurangi 1 jadi 4. 4 dikurangi 1 3. Nah, 170 ini anak-anak, 170 ini adalah sisa kapasitas. Nah, apa yang disebut sisa kapasitas ya? Sisa kapasitas yang diperbolehkan sehingga lift itu bisa bekerja dengan normal. Sampai di sini kalian paham anak-anak tentang sisa kapasitas? Baik, berharap kamu paham ya anak-anak ya. Baik, sisa kapasitasnya itu 170. Artinya bagi penumpang ya, selain 5 orang ini yang boleh masuk adalah penumpang yang berat badannya tidak kurang. Nah, kok tidak kurang? Berat badannya tidak melebihi anak-anak, maaf ya, tidak melebihi 170 kg atau sama ya, sama boleh. Nah, sekarang kita lihat tadi berat Andi dan Jody sudah dihitung 120 itu kurang dari 170, maka liftnya akan bekerja dengan normal. Jadi ini jawabannya betul ya anak-anak ya. Ini boleh dicintang nanti ya. Ini dulu diberi tanda dulu Pak Edi ya. Andi dan Joni boleh. Kemudian yang ini tadi berat badannya Andi dan Rosa sudah dihitung tadi 178 ya. 178 ini beratnya Andi dan Rosa ya. Andi dan Rosa. 178 itu kurang atau lebih dari 170 anak-anak? Lebih ya, melebihi kapasitas. Melebihi berapa itu? Lebihnya berapa? 8 kilo. Maka kalau Andi dan Rosati masuk, maka liftnya tidak mau bekerja dengan normal, tidak mau bergerak ya, tidak boleh ini. Jadi saya ulangi lagi, yang boleh adalah Andi dan Joni ya. Andi dan Rosa tidak boleh. Kemudian coba yang ini Rosa dan Joni sudah dihitung tadi berapa? Berat badannya 118. 118 itu kurang dari 170, maka boleh ya, boleh atau dapat masuk. Itu anak-anak ya. Sampai di sini paham anak-anak? Baik, berharap kalian paham ya anak-anak ya. Baik, kalau paham kita tinggal menebakkan jawabannya dengan mengklik ya. Ya, ini anak-anak, ini dan ini anak-anak. Paham ya anak-anak ya? Gampang kan? Sangat gampang ya. Bila sudah, mari kita lanjut ya. Kita lanjut soal berikutnya. Kita klik tombol ini. Ya, kita diarahkan pada soal yang nomor 3 anak-anak ya. Coba kita lihat lagi anak-anak. Perhatikan keterangan pada gambar lift di bawah ini. Sama ya anak-anak ya. Nah, sudah dijelaskan Pak Edi nomor 1 dan 2 tadi, ini juga sama, ini juga sama keterangannya. Langsung kepada soalnya. Ya, ini soalnya anak-anak Pak Edi baca ya. Apabila ada yang bergabung dengan kelima orang yang ada di dalam lift, apakah kondisi berikut memungkinkan? Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah pada setiap pernyataan. Nah, ini anak-anak. Kalau menghadapi soal sepanjang ini ya,
langsung kepada pernyataannya anak-anak. Ya, pernyataan ini kita pahami, kita cermati, kita sesuaikan dengan teks atau dengan infografisnya atau keterangannya tadi. Baik, pernyataan yang pertama. Andi, Rosa, dan Joni dapat masuk dan menggunakan lift secara bersama-sama. Nah, untuk mengetahui apakah ini benar apakah salah, kita juga harus melakukan perhitungan anak-anak. Ya, kita hitung berat Andi, Rosa, dan Joni itu berapa. Kita hitung di sini anak-anak. Baik dibantu ya menghitungnya anak-anak. Baik, saya taruh di atas di sini anak-anak ya. Kita lihat dulu berat Andi. Andi tadi berapa anak-anak? Kita ulangi lagi ya sebelum baik dimulai, kalian supaya ingat, ini diingat-ingat ya. Andi 95 kg, Rosa 83 kg, dan Joni 35 kg. Yuk diingat-ingat dulu. Andinya berapa? 95 kg, Rosa 83 kg, dan Joni 35. Ya, saya geser ke bawah anak-anak. Oh ya, ini kelihatan anak-anak ya. Baik, saya perkecil lagi sedikit anak-anak ya, biar kamu bisa melihatnya. Ini anak-anak ya. Baik, nampak jelas ya. Ini ruangnya tambah lebar ini. Baik, ditunjukkan coret-coretnya. Andi itu 95 ya. Kita hitung dulu Andinya di sini ya. Andi 95, kemudian ditambah Rosa 83, kemudian ditambahkan sekalian Joninya 35. Nah, kita jumlah dulu anak-anak ya. Yuk kita hitung bareng-bareng anak-anak. Yuk bareng-bareng Pak Edi hitungnya. Berapa itu? 5 ditambah 3 8 ya kan? 8 ditambah 5 13. Kita tulis 3 di sini, nyimpen 1 ya. 1 ditambah 9 10, tambah 8 18. 18 ditambah 3 21 ya kan? Tulis di sini anak-anak. Ya, baik diluruskan biar rapi ya. Jadi berat Andi, Rosa, dan Joni itu 213 kilogram ya. 213 kilogram. Ingat anak-anak, di dalam lift itu sudah ada orang ya, banyaknya 5 orang dan beratnya sudah 380 kg ya kan. Nah, padahal ingat kapasitasnya tadi berapa? 550. Maka kita harus tahu apakah mereka, yaitu Andi, Rosa, dan Joni, apakah bisa masuk. Nah, kita hitung ya, kita hitung dulu ya. Nah, ini 213 ditambah yang di dalamnya gitu ya, yang di dalamnya kita hitung di sini anak-anak ya. Saya taruh di samping di sini. Berarti berat ketiga anak ini yaitu Andi, Rosa, dan Joni 213 kan. 213 ditambah yang sudah ada di dalam, yang sudah ada di dalam 380. Kita tuliskan di bawahnya. Nah anak-anak ya, ini hasilnya berapa anak-anak ya. Ini ditambah ya anak-anak ya. Ayo ditambah, dihitung bareng-bareng Pak Edi. 3 ditambah 0 berapa anak-anak? 3 ya kan. Kemudian 8 ditambah 1 berapa? 9. Kemudian 2 ditambah 3 berapa? 5 ya. 593. Nah, Pak diluruskan. Iya, ini adalah berat ya, berat yang di luar ya, yang di luar yang akan masuk. Kemudian ya, ini berat yang ada di dalam. Totalnya adalah 593. Nah, anak-anak ingat kapasitasnya berapa anak-anak? 550. Padahal ini 593, maka ini melebihi berapa? Melebihi 593 dikurangi 550. Berapa? 43 anak-anak ya. Ini berarti pernyataan yang pertama ini salah. Ya, salah. Ya, kita tandai dulu ya. Anak-anak, kita tandai dulu ini salah. Ya, nanti kita klik di sini. Kemudian pernyataan yang kedua, lift sudah tidak dapat diisi lagi. Apa benar?
lift sudah tidak dapat diisi lagi. Coba dipikir yang cermat anak-anak. Apakah benar lift sudah tidak dapat diisi lagi? Dengan soal yang ini, coba Pak diulang ya. Apabila ada anak yang bergabung dengan kelima orang yang ada di dalam lift, apakah kondisi berikut memungkinkan? Berarti kondisi ini anak-anak, ya, kondisi ini memungkinkan lift sudah tidak dapat diisi lagi. Apakah betul? Salah anak-anak ya. Lift masih bisa diisi. Maka ini nanti yang diklik adalah yang apa? Yang salah. Sampai di sini paham? Pak Edi beri waktu kepada kalian untuk memahaminya sebelum Pak Edi menentukan jawabannya, ya, untuk mengklik. Bagaimana? Sudah paham ya? Baik, kalau sudah paham, maka kita tinggal menentukan jawabannya. Ini tadi jawabannya adalah salah semuanya ya. Pak Edi perbesar lagi. Iya. Nah, di sini anak-anak, Andi, Rosa, dan Jody dapat masuk dan menggunakan lift secara bersama. Salah. Diklik anak-anak ya. Lift sudah tidak dapat diisi lagi. Salah. Masih kok ya. Masih. Baik. Baik, dilanjutkan ya soal yang berikutnya. Kita klik anak-anak. Nah, kita diarahkan pada soal yang nomor 4 anak-anak ya. Soal nomor 4, perhatikan. Infografisnya masih sama ya kan, keterangannya masih sama. Ini langsung kita ke sini anak-anak. Ini soalnya. Ya. Apabila Andi masuk lift dengan membawa barang seberat 6 kg, ya kan? Dan bergabung dengan kelima orang yang di dalam lift, berapa kilogram kapasitas lift yang tersisa? Yuk, coba kalian pahami dulu. Ya, masuk soal ini. Yuk, paham belum? Pak dibantu ya. Apabila Andi masuk lift dengan membawa barang seberat 6 kg dan bergabung dengan kelima orang yang di dalam lift, berapa kilogram kapasitas lift yang tersisa? Pak dijelaskan ya. Apabila Andi masuk lift dengan membawa barang seberat 6 kg, itu artinya apa? Berarti berat badan Andi dan barang bawaannya juga dihitung. Jadi Andi 95 ditambah 6, itu nanti ya menghitungnya. Dan bergabung dengan kelima orang yang di dalam lift. 5 orang yang di dalam lift kan sudah ditentukan beratnya, yaitu 380 kg. Kita hitung, kita tambahkan nanti. Berarti berat badan Andi ditambah barang bawaannya, yaitu 6 kg, ditambah berat badan kelima orang yang sudah di dalam lift, yaitu 380 gram ini. Kemudian berapa kilogram kapasitas lift yang tersisa? Kapasitasnya itu tadi kan 550. Berarti 550 dikurangi ya jumlah apa? Berat badan Andi ditambah barang bawaannya ditambah berat badan kelima orang yang sudah ada di dalam lift. Itu nanti ketemu sisa kapasitas. Ayo, ditunjukkan ya anak-anak coret-coretnya. Yuk, lihat ya, kalian boleh mengikuti dengan menyediakan kertas ya dan pensil atau bolpen. Jadi tulis berat Andi dulu. Andinya kan 95, kita tulis 95 ditambah bawaannya itu kan 6 kilo. Berarti kita tulis saja 6. Kemudian ditambah kelima orang ya, berat badan kelima orang yang ada di dalam lift itu kan sudah ditemukan, yaitu 380. Kita tulis 380. Baik, diurutkan anak-anak ya biar rapi. Nah, begini. Iya. Nah. Ya, begini. Nah, kita hitung anak-anak berapa itu. Kita jumlahkan ya bersama-sama Pak Edi. Ayo dihitung anak-anak. 5 ditambah 6 berapa itu? 5 ditambah 6, 11 ditambah 0 berarti 11. Pak Edi tuliskan dulu di sini anak-anak.
Tulis 1 ya. 1 nyimpen berapa? 1. Kemudian tambahkan 9 berarti 10. 10 ditambah 8, 18. Nyimpen 1 ya anak-anak ya. 1 ditambah 3, 4. Baik. 481. Ayo sampai di sini mengalami kesulitan tidak anak-anak? Tidak ya. Pak Edi berharap tidak mengalami kesulitan. Ini yang 380 Pak Edi terangkan. Ini berat badan yang ada di dalam lift. 6 itu adalah bawaan atau barang bawaan si Andi. Kemudian 95 itu merupakan berat badan Andi. Nah, berat keseluruhnya adalah 481. Ayo dipahami dulu anak-anak. Bagaimana? Sudah ya? Edi lanjutkan. Nah, untuk mengetahui sisa ya, mengetahui sisa kapasitas atau kapasitas yang tersisa, maka kamu harus menghitung ini. Kapasitas maksimal itu kan 550 yang diperbolehkan. Dikurangi ini tadi berat dari Andi, barang bawaan dan kelima orang yang sudah ada di dalam. Tadi berapa? Jumlahnya 481 anak-anak. Nah, kita hitung. Yuk, hitung barang-barang Pak Edi ya. Ini kurang anak-anak ya. Ya, begini. Ya, ayo dikurangi anak-anak. 10 dikurangi 1, 0 itu kan tidak bisa. Maka ini pinjam 1 bulan jadikan 10 kan? 10 dikurangi 1 kan 9 ya kan? Ini tadi sudah dipinjam, jadi tinggal 4. 4 dikurangi 8 tidak bisa, maka pinjam 1 bulan di sini. Jadi 14 dikurangi 8 berapa? 6 anak-anak. Ini tadi 5 sudah dikurangi 1 jadi 4, 4 dikurangi 4 0. Jadi 69. Nah, 69 itu anak-anak, 69 itu adalah sisa kapasitas. Kita tulis di sini nanti anak-anak. Ya, sisanya berapa? 69 kg. Ayo, sampai di sini kalian paham anak-anak? Paham ya? Baik, Pak Edi berharap kalian paham anak-anak. Saya tulis di sini anak-anak ya. Berapa tadi? 69. Iya. Baik, Pak Edi lanjutkan soal berikutnya. Nah, kita masuk kepada soal yang nomor 5. Kita lihat anak-anak ya, masih sama infografisnya. Keterangannya masih sama. Langsung kita ke soalnya. Ini soalnya anak-anak. Nih, nah perhatikan ini. Keluarga Dewi juga ingin masuk ke dalam lift. Mereka akan bergabung dengan kelima orang di dalam lift. Keluarga Dewi terdiri atas ayah 72 kg, ibu 63 kg, Ferry 33 kg, dan Dewi 45 kg. Mereka membawa beberapa kardus. Nah, ceritanya udah beda itu anak-anak ya. Keluarga Dewi ternyata juga ingin masuk anak-anak ya. Baik, masih semangat anak-anak ya untuk berlatih. Pak Edi berharap kalian jangan bosan. Baik, kita langsung ke sini ya, karena ini kita disuruh memasangkan, berarti ini soal apa? Menjodohkan anak-anak ya. Soal menjodohkan. Meskipun hanya menjodohkan, tapi kalian harus berpikir keras ini anak-anak ya untuk apa? Untuk menemukan jawabannya, untuk memasangkannya itu harus berpikir keras terlebih dahulu. Pasangkanlah nama anggota keluarga Dewi dengan berat kardus paling berat yang dapat dibawa masuk. Pasangkanlah dengan mengeklik bulatan di sebelah kiri ini ya, dan bulatan di sebelah kanan yang sesuai. Pak Edi ulangi ya, pasangkanlah nama anggota keluarga Dewi dengan berat kardus paling berat yang dapat dibawa masuk. Maksudnya apa itu anak-anak? Maksudnya adalah kalian disuruh memasangkan nama anggota keluarga Dewi. Anggota Dewi itu kan ayah, ibu, dan Ferry dengan berat kardus yang paling berat, nah, yang dapat dibawa masuk atau bisa masuk ke dalam lift tersebut. Nah, berat kardusnya sudah ada ini anak ya, sudah ada. Artinya apa? Harus tidak boleh melebihi kapasitas yang tersisa anak-anak. Nah, caranya kita harus menghitung ini pilihan-pilihannya ini. Ayah, ibu, dan Ferry kita hitung dulu ya. Di sini anak-anak ya. Dimulai di sini ya. Ayah itu coba dituliskan di sini ya. Ayah
Jadi mulai coret-coretnya di sini. Ayah itu 72 kilo, kita tulis 72 kilo ditambah, kemudian ibu berapa, 63 ya anak-anak ya, kita tulis di bawahnya 63, kemudian ditambah Ferry ya, Ferry itu 33, kita tambahkan anak-anak, berapa itu, yuk kita hitung bersama Pak Edi anak-anak, kita jumlahkan ya. Yuk berapa tuh, 2 ditambah 3, 2 ditambah 3 itu 5 ditambah 3 8. Baik, kita tambahkan 7 ditambah 6 13 ya, 13 ditambah 3 16. Nah, berat mereka ya itu 168. Padahal berat yang tersisa berapa anak-anak? Pada soal yang tadi di depan kalian masih ingat ya? Berapa yo? Iya betul, sisa kapasitas adalah 170. Baik, ditulis di sini ya untuk catatan ya. Sisa kapasitas itu sama dengan 170 kg. Didapat dari mana? Masih ingat anak-anak? Yo, masih ingat? Didapat dari 550 kapasitas yang disediakan dikurangi 380 yang sudah ada di dalam. Jadi sama dengan 170 itu sisa kapasitasnya anak-anak ya. Baik, Pak Edi lanjutkan. Ini yang berat anggota keluarga Dewi yang terdiri atas ayah, ibu, dan Ferry. Kemudian yang ayah, Ferry, dan Dewi kita hitung lagi anak-anak ya. Di mana? Di sini anak-anak ya, di sini ya, di tengah sini anak-anak ya. Ayah itu tadi berapa? 72, kita tulis. Kemudian Ferry 33, kemudian Dewi 45. Baik, kita hitung berapa itu jumlahnya anak-anak. Kita jumlahkan lagi anak-anak. Ayo dihitung bareng-bareng Pak Edi. 2 ditambah 3 kan 5, 5 ditambah 5 10, nyimpen 1 ditambah 7 8, 8 tambah 3 11, 11 ditambah 5 berapa, 11 ditambah 5 15. Baik, jadi luruskan ya anak-anak. Baik, dilanjut. Nah, kita hitung dulu yang berat badannya ibu. Baik, ditulis di sini ya anak-anak ya, di sini ya. Baik, di sini. Iya, ibu berapa itu? 63. Kemudian Dewinya 45 dan Ferry itu 33. Ya, kita hitung lagi anak-anak. Yuk, bareng Pak Edi. Berapa itu? Berapa? Yuk dihitung bareng-bareng Pak Edi anak-anak. Yuk, 3 ditambah 5 8, 8 tambah 3 11. Ini bersatu anak-anak ya. 1 ditambah 6 7, 7 ditambah 7 ditambah 4 11, 11 ditambah 3 14. Baik, diluruskan di sini anak-anak ya. Nah, setelah terhitung anak-anak ya, berat anggota keluarga Dewi yang terdiri atas ayah, ibu, dan Ferry itu tadi beratnya itu kan 168 gitu. Nah, caranya begini. Berat kardus paling berat ya. Berat kardus yang paling berat yang dapat dibawa ayah, ibu, dan Ferry itu berapa? Caranya adalah dengan mengurangi sisa kapasitas tadi yang 170 ini ya dikurangi ini. Berarti 170, baik dituliskan di sini anak-anak ya. 170 dikurangi 168. Berapa anak-anak? 2. Berapa anak-anak? 2 kan? Ini sudah 168 tambah 2 lagi kan 170. Berarti di sini 2. Nah, maksudnya apa? Anggota keluarga Dewi yang terdiri atas ayah, ibu, dan Ferry itu nanti yang di sini kan dihubungkan dengan ini anak-anak, dihubungkan dengan ini. Nah, ini kan ya, ingat ya anak-anak ya. Sampai di sini paham enggak kalian? Bisa mengikuti ya anak-anak ya? Bisa ya?
Oke, kalau begitu tetap semangat ya. Nah, sekarang berat badan anggota keluarga Dewi yang terdiri atas ayah, Ferry dan Dewi ini tadi sudah dihitung berapa? 150 anak-anak. Nah, 150 ini ditambah berat kardus yang paling berat itu berapa sehingga bisa masuk ya, bisa masuk. Nah, caranya begitu dengan sama dengan yang ini yang di depan tadi 170, baik ditulis di sini ya. 170 dikurangi 150 berapa? Ayo cepat hitungnya. 20. Baik. Masih ini dikurangi anak-anak ya. Berapa? Jawabannya 20 ya, 20. 170 dikurangi 150 20. Artinya anggota keluarga Dewi yang terdiri atas ayah, Ferry dan Dewi ini bisa ya membawa masuk barang bisa membawa masuk barang seberat berapa? 20 kg. 20-nya ini kan anak-anak. Nah, di sini ya. Iya, begitu. Nanti dibukan begitu. Kemudian masih satu, berat badan Ibu Dewi dan Ferry itu sudah dihitung tadi berapa anak-anak? 141 kan? 141. Nah, sama sisa kapasitasnya kan 170 anak-anak ya. 170 dikurangi 141 anak-anak. Berapa itu? Kita hitung dulu yuk. Berapa yuk? 0 dikurangi 1 kan tidak bisa. Pinjam 1 pula jadi 10. 10 dikurangi 9 dikurangi 1 sama dengan 9. Kemudian ini tadi sudah dipinjam 1 jadi tinggal 6 ya. 6 dikurangi 4 2. Nah, ini sudah habis ya. Nah, sekarang yang ini berat badan anggota keluarga Dewi yang terdiri atas Ibu Dewi dan Ferry itu supaya bisa masuk harus membawa barang seberat 29. Nah, di sini ada pilihannya anak-anak ya. Ini dibuka ke sana, coba ditunjukkan ini. Nah, itu ya. Paham ya sampai di sini anak-anak ya? Agar kalian tidak lupa, diulangi lagi. Ayah, Ibu dan Ferry itu ya bisa membawa beban atau berat barang sebesar 2 kilo. Kemudian ayah, Ferry dan Dewi bisa membawa barang ya masuk ke dalam lift berapa? 20 kilo. Sedangkan Ibu Dewi dan Ferry itu bisa membawa masuk barang seberat berapa? 29 kilo. Nah, langsung kita pilih jawabannya ya. Ini tadi yang ayah, Ibu dan Ferry itu bisa membawa masuk barang seberat 2 kilo. Nah, ini sudah terhubung. Nah. Kemudian ayah, Ferry dan Dewi tadi bisa memasuk barang seberat 20 kilo. Nah, ini sudah terhubung. Nah, sedangkan Ibu Dewi dan Ferry ini bisa membawa barang masuk seberat 29 kilo. Nah, sudah terhubung. Bagaimana anak-anak? Sampai di sini apakah kalian mengalami kesulitan? Tidak anak-anak ya. Baik, diharap penjelasan Pak Edi ini dapat kalian terima dengan maksimal. Jadi lanjutkan ya anak-anak ya, soal berikutnya. Kita klik tombol soal berikutnya. Nah, kita sampai pada soal nomor 6 anak-anak. Nah, kita lihat anak-anak masih sama ini infografisnya. Ya, ini juga sama. Ini sama. Nah, langsung ke soalnya anak-anak ini ya. Jika Rosa dan Joni masuk bersamaan kemudian bergabung dengan kelima orang di dalam lift, berapa kilogram barang paling berat yang dapat mereka bawa? Jelaskan alasan matematismu. Ya, diberi waktu untuk memahami soal ini anak-anak. Coba dipahami dulu anak-anak ya, bagaimana maksud soal itu. Baik dibantu ya anak-anak. Jika Rosa dan Joni baik diturunkan. Rosa itu 83 kg, beratnya Joni 35 ya. Masuk bersamaan ya, kemudian bergabung dengan kelima orang di dalam lift. Itu artinya apa? Berat badan Rosa ditambah berat badan Joni ditambahkan berat badan kelima orang yang sudah ada di dalam lift, yaitu 380 itu kan anak-anak. Nah, itu petunjuknya.
berapa kilogram barang paling berat yang dapat mereka bawa. Nah, berapa kilogram barang paling berat yang dapat mereka bawa itu berarti setelah dihitung berat badannya Rosa dan Joni ditambah 380 itu digunakan untuk mengurangi kapasitas anak-anak. Kapasitasnya tadi kan 550 anak-anak ya, dikurangi berat badan Rosa dan Joni juga 380 gram yang merupakan berat kelima orang yang ada di dalam. Itu nanti ketemu berapa lah, itulah barang yang paling berat yang dapat mereka bawa. Alasannya secara matematis apa nanti kita tulis di sini. Nah, baik ditunjukkan coret-coretnya anak-anak ya. Kita hitung dulu. Berat badannya Rosa. Rosanya 83. Baik diganti di sini aja anak-anak ya, biar jelas. Rosa itu 83. Ditambah Joni 35. Kemudian ditambah ini berat badan kelima orang yang ada di dalam lift tadi sudah ditemukan sejak awal ya, 380 kg. Nah, ditata dulu susunannya biar rapi. Nah, gini anak-anak. Nah, kita jumlahkan dulu anak-anak. Berapa itu? Yuk hitung bareng Pak Edi. Dijumlahkan anak-anak. 3 ditambah 5 itu 8 ya anak-anak ya. Kita tulis di sini 8. Kemudian 8 ditambah 3 11 ditambah 8 19. Ditulis 9 nyimpen 1 anak-anak ya. 1 ditambah 3 4. Nah, itu berat keseluruhan ya. Berat ini Rosa, Joni dan berat badan kelima orang yang sudah ada di dalam lift. Nah, kapasitasnya berapa anak-anak? Kapasitasnya baik ditulis di sini ya. Kapasitasnya itu kan 550 kg dikurangi berat badan ini anak-anak 498. Coba dikurangi yuk, hitung. Baik diberi waktu untuk menghitung anak-anak. Ayo, baik diberi waktu, silakan dihitung dulu. Gimana? Mengalami kesulitan anak-anak? Ya bareng Pak Edi hitung. Ya. 0 dikurangi 8 kan tidak bisa anak-anak, pinjam 1 di sini. Maka jadi angka 10 kan? 10 dikurangi 8 itu sama dengan 2. Kemudian ini tadi kan sudah dipinjam 1 jadi tinggal 4. 4 dikurangi 9 kan tidak bisa. Pinjam 1 pula di sini jadi 14. 14 dikurangi 9 berapa anak-anak? 5. Nah, sisa kapasitasnya itu 52 kilogram anak-anak ya, 52 kilogram. Sampai di sini paham anak-anak? Anak-anak bisa memahami ya? Baik. Nah, kalau sudah kita ketikkan jawabanmu di sini anak-anak ya. Jadi barang paling berat yang dapat mereka bawa adalah 52 kilogram. Alasannya karena yaitu tadi sisa kapasitas muatan lift adalah 52 kilogram. Itu anak-anak jawabannya. Nah, bagaimana, paham ya? Baik, Pak Edi lanjutkan soal berikutnya. Nih. Nah, soal yang nomor 7 ternyata beda ya anak-anak ya. Beda, ini infografisnya sudah berbeda. Yuk kita coba cermati soalnya. Yuk tetap semangat ya anak-anak ya. Baik, dibacakan karena ini baru pertama ya, baru pertama ini. Tapi ingat ya anak-anak, sebelum baca kalian langsung saja ke tipnya. Tipnya adalah langsung membaca soalnya. Pasangkan gambar di sebelah kiri. Ya, ini gambar di sebelah kiri berarti gambar 1 dengan banyak gelas air yang tepat untuk mengisinya di sebelah kanan ini berarti. Nah, maksudnya apa anak-anak? Kita baca soal dulu karena kita ya akan segera menemukan solusinya atau jawabannya. Ketika kalian sudah mengetahui soalnya, maka pikiran kalian akan terarah anak-anak.
Yuk kita langsung ya sambil membaca soalnya. Uraiannya maksudnya. Ari mencoba mengisi gayung di rumahnya dengan air. Ini gayungnya anak-anak ya. Gayung diisi air hingga penuh. Setelah itu, air dari gayung ia masukkan ke beberapa gelas. Perhatikan gambar berikut. Paham tidak anak-anak teksnya ini? Paham ya? Jadi Ari itu mengisi gayung dengan air kan gitu. Gayung diisi air hingga penuh. Ya, penuh ini. Setelah itu air dari gayung tadi ia masukkan ke beberapa gelas. Ini dipindahkan ke beberapa gelas seperti ini. Ini gambar penjelasnya ini, anak-anak. Nah, isi satu gayung itu sama dengan berapa? 1, 2, 3, 4. 4 gelas. Saya ulangi. Isi satu gayung sama dengan isi 4 gelas, anak-anak. Paham ya? Baik, yuk kita coba cermati. Nah, kalian disuruh memasangkan gambar di sebelah kiri ini dengan banyak gelas air yang tepat untuk mengisinya di sebelah kanan. Ingat, satu gayung sama dengan 4 gelas. Baik. Di sini satu gayung berarti kan 4 kan? 4 ditambah 1 5. Kita klik di sini dulu, pasangnya 5 mana? 1 2 3 4 5. Gampang kan? Nah, ya. Sekarang dua gayung. Satu gayung itu kan 4. 4 ditambah 4 berarti 8. Kita klik dulu. Mana yang 8? 1 2 3 4 5 6. Nah, ini anak-anak. Dah selesai. Sangat mudah anak-anak ya. Sangat mudah. Baik, dilanjutkan soal berikutnya. Ya, soal nomor 8. Teksnya sama, infografisnya sama. Nah, langsung aja ke soalnya. Berapa banyak gelas yang diperlukan untuk menampung 3,5 gayung air? Nah, ini soalnya uraian. Nah, baik, dibantu untuk coret-coretnya anak-anak ya. Baik, di sini anak-anak coret-coretnya. Berapa banyak gelas yang diperlukan untuk menampung 3,5 gayung? Artinya apa itu? 3,5 itu artinya ya 3,5 ya. 3,5 itu artinya sama dengan 3,5. Itu gayungnya. Padahal satu gayung itu sama dengan 4 gelas. Maka sama saja dengan 3,5 dikalikan 4 sama dengan berapa ya. Nah, baik ditunjukkan di bawahnya ya. 3,5 pakai bersusun dikalikan 4. Nah, ya, kalikan 4. Kita hitung anak-anak. Yuk, berapa ini? Kalikan ya, ini kali anak-anak ya. Tandanya kali. Baik. 5 dikalikan 4 berapa anak-anak? 20 ya, ditulis 0, nyimpan 2. 4 kali 3 12. Plus tambah simpenannya tadi 2 jadi berapa? 14. Nah, ini anak-anak. Ingat, mengalihkan desimal seperti ini kalian harus melihat ini di belakang koma ada satu angka, maka dari belakang di sini pun kalian harus memberikan ini komanya di sini. Di belakang koma ada satu angka, maka hasilnya di belakang koma juga satu angka. Jadi 14,0. Nah, 14,0 itu bisa dihilangkan anak-anak. 0 di belakang koma itu boleh dihapus seperti ini. Ya, jadi sama dengan 14 gelas maksudnya. Langsung kita tuliskan jawabannya anak-anak. Berapa anak-anak? 14 gelas. Ya, 14 gelas. Baik, kita lanjut anak-anak soal berikutnya. Nah, soalnya ini lain anak-anak ya, sudah lain infografisnya ini, gambarnya sudah lain. Ini gambar apa nih anak-anak? Kita lihat, kita cermati gambar permen anak-anak ya. Nah, langsung saja kita ke soalnya. Ita membeli 2 tusuk permen jeli isi 5 dan 5 tusuk permen jeli isi 3. Ita membayar dengan 2 lembar uang 10 ribuan. Uang kembalian yang diterima Ita adalah titik-titik. Oh, ini menemukan uang kembalian ya, uang kembalian Ita ya. Baik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini anak-anak kalian juga harus menghitungnya. Hitung-hitung dulu ya. Tadi kita membeli 2 tusuk permen lah. 2 tusuk itu dilihat dari di sini ya anak-anak. Yuk kita baca uraiannya. Gambar tersebut menunjukkan permen jeli tusuk dengan isi yang berbeda.
Setiap tusuk terdiri dari beberapa buah permen jeli dengan warna yang sama. Satu tusuk isi 3 permen dijual dengan harga 2.000. Ingat ya, saya ulangi ya. Satu tusuk isi 3 permen dijual dengan 2.000. Yang isi 3 itu 2.000 ya. Jelasnya begitu. Dan satu tusuk isi 5 permen dijual dengan harga 3.000. Ulangi, yang 3 permen 2.000, yang 5 permen ya 3.000. Nah, tadi kita membeli 2 tusuk permen ya, isinya 5 itu kan harganya 3.000 ya. Ya kan? Ya enggak, anak-anak? Ya. Terus dan membeli 5 tusuk permen jeli isi 3. Nah, isi 3 tadi harganya berapa? 2.000. Nah, Ita membayar dengan 2 lembar uang 10 ribuan. 2 lembar uang 10 ribuan itu artinya berapa? 20.000. Nah, uang kembaliannya berapa? Ayo kita buat coret-coretnya di sini anak-anak. Ya, baik, dibuatkan dulu coret-coretnya. Di sini anak-anak ya. Ingat tusuk isi 3 itu berapa? Berapa rupiah? 2.000 ya, ditulis dulu di sini biar paham anak-anak ya. 2.000. Kemudian tusuk ya isi 5 ya, itu sama dengan berapa harganya itu? 3.000. Itu diketahui dulu anak-anak ya, biar kalian paham. Nah, kemudian Ita membeli 2 tusuk ya tadi ya, 2 tusuk berarti 2 tusuk permen jeli isi 5 berarti 3.000. Yang ini kan berarti langsung aja kalikan 2 kali 3.000 anak-anak ya kan. Kemudian ditambah 5 ya, 5 tusuk permen jeli isi 3 ditambahkan saja ini, berarti tambahkan bawahnya anak-anak ya. Ini 5 kali langsung saja berapa itu? 2.000 kan. 2 kali 3.000 berapa? Langsung ditulis di sini berapa? Ayo dihitung. Berapa itu? 2 kali 3.000. Ini ada titiknya anak-anak ya. Berapa? Ayo. 6.000. Pinter. Ya 6.000. Kemudian yang ini berapa? 5 kali 2.000 berapa itu? 10.000 ya anak-anak ya. 10.000. Ya, begini anak-anak. Nah, tinggal menjumlahkan anak-anak dengan menambahkan berapa? Yuk, 10.000 ditambah 16.000 berapa itu? 10 ditambah 6.000 jadi berapa? 10.000. Dibuatkan di sini anak-anak ya. Biar kalian paham. Ditambahkan berapa anak-anak? 10.000 ditambah 6.000, langsung aja kita tulis di sini berapa anak-anak. Gampang kan? 16.000 anak-anak ya. Nah, 16.000 udah jelas. Nah, kembaliannya berapa? Kan gitu. Yang ditanyakan kan kembaliannya. Lihat, Ita tadi membawa berapa uang? Yaitu membawa 2 lembar uang 10 ribuan. Berarti 10 ribuan itu sama dengan 20.000. Baik, ditulis di sini anak-anak ya. 20.000 dikurangi, nah belanjaannya berapa itu? 16.000 kan gitu anak-anak. Berapa itu dikurangi? Iya di sini kan. Berapa ayo anak-anak? Berapa? Ayo cepet. Iya betul, 4.000. Pintar. Jadi 4.000 ada jawabannya ini anak-anak ya. Ini jawabannya yang apa? Yang ditunjuk Pak Edi ini. Ini yang ini. Nah, nanti kita jawab yang 4.000. Sampai di sini paham anak-anak? Pak Edi berharap paham ya anak-anak ya. Kita pilih yang 4.000 ini, diklik. Ini. Diklik. Iya, gitu anak-anak. Paham? Sampai di sini anak-anak. Pak Edi lanjutkan ya soal berikutnya ya. Baik. Nah, masih sama ini. Masih sama infografisnya, gambarnya masih sama anak-anak. Terus langsung ke ini soalnya. Adi mempunyai uang Rp12.000. Ia ingin membeli permen jeli seperti pada gambar untuk 2 adiknya. Supaya kedua adiknya mendapatkan permen sama banyak, maka
permen apa saja yang harus dibeli Adi? Pilihlah semua pilihan jawaban yang benar. Ini anak-anak. Yuk langsung ke soalnya. Ya, langsung ke pilihan jawabannya ini anak-anak. Ya, 6 tusuk masing-masing isi 3. Artinya apa anak-anak? Ya 6 kali 3 berapa? 18. Langsung kan anak-anak ya. 18. 18 itu kalau dibagi sama rata untuk kedua adiknya kira-kira bisa enggak anak-anak? Bisa ya. Berapa? Mendapat berapa? 9. Masing-masing anak mendapat 9. Baik, ini berarti kita pilih. Kemudian 3 tusuk masing-masing isi 5. Coba, berarti artinya 3 kali 5 berarti 15. Dan 1 tusuk isi 3 berarti tambah 3. Berarti 15 ditambah 3, 18 sama dengan ini boleh ya, boleh bisa dibagi 2 kan, sehingga adiknya mendapat bagian yang sama. Mbak pilihan yang ini 2 tusuk masing-masing 5 berarti 10 ya, 2 kali 5 kan 10, dan 3 tusuk masing-masing isi 3 permen berarti 3 kali 3 kan 9, 9 ditambah 10 19 itu tidak bisa dibagi 2 adiknya itu. Jadi yang benar jawabannya yang ini dan ini. Paham ya anak-anak ya? Oke. Baik, dilanjut soal berikutnya. Nah, ini infografisnya masih sama ya, masih sama. Kita langsung melihat ini soalnya. Surti mempunyai uang senilai Rp20.000. Ia ingin menggunakan uang tersebut sebanyak-banyaknya untuk membeli permen dan membagikan kepada 6 orang temannya sama banyak. Permen apa yang harus dibeli Surti? Berikan alasanmu. Nah, perhatikan anak-anak, untuk menyelesaikan soal ini ya, kalian harus memahami bahwa uang Surti itu kan 20.000 anak-anak ya. Ia akan menggunakan uang tersebut sebanyak-banyaknya untuk membeli permen dan membagikan kepada 6 orang temannya yang sama banyak. Jadi kembaliannya atau uang kembalian Surti itu dibuat paling sedikit nantinya ya, karena sebanyak-banyak uang ya yang senilai 20.000 itu akan digunakan untuk membeli permen ya, gitu. Baik. Kemungkinan jawabannya begini anak-anak ya. Jadi bisa saja Surti itu membeli 3 tusuk ya. Betul saja, Surti membeli 3 tusuk ya, 3 tusuk permen ya, 3 tusuk permen isi 5 ya. Itu ingat, yang isi 5 itu tadi berapa anak-anak? RN-nya 3.000 kan, isi 5, kemudian dan ya 5 tusuk ya, misalnya begini, 5 tusuk isi 3 yang harganya 2.000 kan. Nah, penjelasannya begini, 3 ya, 3 kali yang isi 5 itu kan berapa? 3.000 anak-anak ya, kali 3.000 ya, 3.000 itu berapa anak-anak? Itu kan 9.000. Nah, kemudian yang 5 tusuk isi 3 itu harganya 2.000 anak-anak ya. Berarti ini 5 kali 2.000. Nah, coba ada sama dengannya, sama dengan di sini ya, 10.000. Nah, 10.000. Nah, begitu anak-anak. Jadi sisanya ya, sisa uang ya, sisa kembalian maksudnya ya, kembalian Surti itu berapa? Ya 20.000 dikurangi 19.000, jadi 20.000 kurangi 19.000 ya, 19.000 sama dengan berapa? 1.000 rupiah. Nah, ini anak-anak ya, 1.000 rupiah. Nah, terus masing-masing teman akan mendapat berapa anak-anak? Akan mendapat 30 anak-anak ya. 30 dibagi 6 sama dengan 5 permen ya. Itu kok bisa 30 dari mana itu? Coba dilihat
3 kali 5 ya, 3 kali 5. Pak Edi buatkan di sini dulu anak-anak ya coret-coretnya biar kalian paham, bisa memahami maksud Pak Edi. 3 kali 5 sama dengan berapa? 15 kan? Kemudian yang ini 5 kali 3. 5 kali 3 sama dengan 15 juga. Berapa totalnya berapa anak-anak? 30 ya kan? 30 ini ditulis di sini, ini sama dengan 30. Nah, dibagi 6 anak ini kan 6 orang anak atau orang teman ya, berarti 30 dibagi 6 sama dengan 5. Jadi masing-masing anak akan mendapatkan 5 permen. Paham anak-anak ya? Nah, itu jawabannya. Kita lanjutkan. Nah, ini sekarang soalnya nomor 12 anak-anak. Soal nomor 12, perhatikan gambar berikut ini. Langsung saja ke soalnya ya anak-anak ya. Setelah papan tersebut diputar, papan warna apa yang paling mungkin ditunjuk oleh jarum pada saat berhenti? Jelaskan jawabanmu. Ya, bisa memahami tidak anak-anak? Ini kan ada apa? Ada papan putar anak-anak ya. Caranya adalah dengan ini. Dengan memahami apa yang dimaksud soal ini. Setelah papan tersebut diputar, papan warna apa yang paling mungkin ditunjuk oleh jarum pada saat berhenti? Caranya bagaimana anak-anak? Caranya adalah dengan melihat ini warna-warna yang apa? Yang banyak, yang paling banyak. Coba yang paling banyak berapa? Coba ini. Yang warna ini hijau anak-anak ya 2, yang biru 2, yang kuning 1, yang merah 3. Nah, yang warna merah inilah yang mungkin banyak ditunjuk oleh jarum tersebut. Maka jawabannya apa? Merah ya kan? Jelaskan jawabanmu. Karena papan berwarna merah paling banyak ya kan? Itu mudah ya anak-anak ya. Baik, Pak Edi lanjut ya. Pak Edi lanjut yang berikutnya. Soal berikutnya kita lihat soal nomor 13. Masih sama anak-anak ya. Nah, masih sama anak-anak. Nah, ini soalnya. Baik. Salah seorang anak mencoba memutar papan dengan arah yang berbeda-beda. Tentukan warna papan yang paling mungkin ditunjuk jarum sesuai dengan arah papan diputar. Nah, yuk kita mulai. Arah papan putar ke kanan. Kalau ke kanan begini ya. Yang paling mungkin apa? Ya merah, kenapa? Warnanya paling banyak. Kalau arah putarnya ke kiri, yang paling banyak apa? Ya merah. Mengapa? Karena bagian papan yang berwarna merah paling banyak, yaitu 3. Ya kan? Gitu anak-anak. Paham ya anak-anak ya? Kita klik soal berikutnya. Nah, ternyata ada konfirmasi tes. Terima kasih telah berpartisipasi dalam tes ini. Silakan tekan tombol selesai tes untuk mengakhiri tes, atau tekan tombol kembali untuk kembali ke halaman tes. Nah, sampai di sini anak-anak selesai. Iya, kita klik selesai dan sudah ada review anak-anak ya, sudah ada review hasil. Nah, review hasil ini dapat kalian cocokkan dengan jawaban kalian dan bisa diunduh anak-anak ya dengan cara mengklik ini, unduh hasil. Kita klik anak-anak ya. Iya, kita unduh dan jadilah unduhan tersebut. Semoga kalian paham anak-anak ya. Sampai di sini dulu penjelasan dari Pak Edi. Semoga bermanfaat. Selamat mengikuti ANBK pada bulan November nanti. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.